energi dinamis inspiratif. Sukses. Baik pemirsa, perbincangan saya dengan Pak Samsuri akan kembali saya lanjutkan. Pak Samsuri, kelihatannya saya tidak henti-henti ingin begitu tahu tentang masalah akselerasi ini, karena ini bagi saya ini program yang sangat luar biasa. Jadi penyelesaian nanti, jadi artinya apa itu namanya penerimaan tadi itu gabungan dalam. Ya, jadi harus masuk dulu sebagai siswa madrasah dulu, baru kami akan menyeleksi anak-anak yang punya kemampuan masuk Axel, sehingga ada seleksi berikutnya, tahap berikutnya itu. Ya, itu sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Dignas yang kami pakai gitu. Oh gitu ya. Ya. Jadi kan berarti kan masuk kelas 10 dulu. Ya. Jadi kan semuanya kan disaring untuk masuk akselerasi ini. Betul, Pak. Yang pertama hanya mendapat 7 orang itu. Ya. Apa memang standarnya itu ada, harus EQ-nya harus katakanlah tadi itu di atas 125 gitu. Ya. Jadi sebenarnya kalau batasan IQ itu secara formalnya mesti di atas itu 130 mestinya. 130. Tetapi kami di situ kan ada tes yang lain, sehingga dari pihak psikolog, dari pihak yang ngetes dari UNER itu bisa merekomendasikan. Jadi belum tentu bahwa IQ-nya saja yang tinggi, tapi ternyata ada yang IQ-nya di bawah 130 misalkan dengan standar minimal 125 tadi. Itu ternyata ada tes komitmennya tinggi, kemauannya, ingin tahunya tinggi, kreativitasnya tinggi, maka direkomendasikan. Jadi dasar kami adalah hasil rekomendasi dari hasil tes psikologi yang kami kerjasama dengan pihak UNER itu. Gitu ya. Iya. Itu jadi apa itu namanya, sangat ada perpaduan antara perpaduan nun, perpaduan hasil masuk dengan prestasinya yang lain itu. Bagaimana dengan RSBI? Man kan juga ada RSBI-nya. Oh iya. Jadi itu salah satu layanan kami ke masyarakat juga. Jadi mungkin yang tidak tertampung di kelas yang mungkin kemampuannya tinggi tadi IQ-nya, anak-anak yang ingin berorientasi pada orientasi internasional atau orientasi global, kami layani di kelas unggulan. Nah ini juga sudah mulai tahun 2009 kami sudah membuka dengan biaya mandiri Pak Mahfud. Jadi by kelas. Gitu. Jadi waktu itu kita buka pertama 2 kelas dan sekarang sudah di kelas 12. Kemudian tahun kedua kami buka 3 kelas dan tahun ini kita juga buka 3 kelas. Total ya, sehingga sekarang punya 8 kelas kelas unggulan, kelas unggulan. Yang kami pentingkan di sana adalah nanti prosesnya. Jadi proses pembelajarannya kami mengikuti proses standar internasional. Jadi mulai fasilitas di kelasnya, proses pembelajarannya dengan bilingualnya itu kami jalankan Pak Mahfud. Nah, itu yang kami lakukan, dan kami tentunya juga tidak sendiri, kami juga menggandeng beberapa lembaga yang bisa kami jadikan panutan atau kami contoh untuk pengembangan dan pelaksanaan program unggulan ini. Kalau RSB-nya sejak tahun berapa di mana itu, Pak? 2009, 2010 itu tahun pelajaran itu kita pertama. Jadi sekarang sudah kelas 12. Kelas 12 ya. Jadi istilahnya kan apa itu namanya kan bisa dari situ kan persaingan ini kan luar biasa. Bagaimana Anda menyikapi rumor yang berkembang bahwa pendidikan khususnya di RSB itu mahal? Apa memang masuk RSB itu mahal kira-kira Pak Samsuri? Bilang mahal itu relatif Pak Mahfud. Jadi kalau memang standar yang sudah digariskan pemerintah itu, kalau memang untuk lembaga-lembaga yang standar minimal seperti itu ya tidak ada masalah sebenarnya, dibuat cukup juga cukup. Tetapi saya pikir mahal tidak itu masyarakat juga bisa menilai. Kalau memang bisa diwujudkan dalam bentuk hasil dan bisa dilihat, saya pikir tidak ada istilah mahal kan gitu. Jadi relatif sekali menurut saya untuk membilang apa istilahnya bahwa pendidikan itu mahal. Tetapi selagi kita bisa mempertanggungjawabkan itu dan hasilnya bisa dirasakan masyarakat, biar masyarakat itu yang menilai Pak Mahfud. Iya. Bagaimana dengan peluang mereka bagi anak-anak yang tidak mampu? Apakah di MAN juga ada khusus? Ya seperti tadi saya katakan, di akselerasi aja kami dari 7 ada 2 siswa yang melakukan apa istilahnya minta keringan, ya kami layani. Di program unggulan kami juga ada 8 siswa yang kami berikan keringanan itu. Jadi jangan sampai ada anak pinter
tidak bisa sekolah karena biaya. Itu yang kami lakukan itu, dan itu kalau kami persentase di Axel ada 28% yang kami berikan ke siswa seperti itu. Kalau di di RSBI-nya atau unggulan tadi. Kalau di Axel berarti 12,5%-an itu. Kemudian di reguler juga ada 28% itu yang kita berikan istilahnya subsidi silang dan sebagainya. Anda selaku kepala sekolah ketika melihat iklan bahwa sekolah gratis. Ya. Tapi di satu sisi begitu orang melihat bahwa kelihatan euforia masyarakat, orang tua, wali, murid itu menganggap bahwa RSBI itu mahal. Bagaimana Anda menyikapi fenomena yang terjadi seperti itu? Makanya ini sering kami suarakan pada saat rapat dan pertemuan dengan wali murid. Tidak hanya itu saja Pak Mahfud, bahkan ada yang mengatakan bahwa sekolah unggulan atau sekolah RSBI itu yang bawa laptop itu kan gitu. Iya, itu yang di Man Lamongan kami tidak seperti itu. Jadi tidak ada kewajiban anak untuk membawa laptop sehingga nanti menambah biaya yang mahal itu orang tua. Dan orang tua tidak perlu khawatir dan bisa dilihat gitu maksud kami. Kenapa? Fasilitas di kelas sudah kami sediakan. Jadi di kelas, setiap kelas unggulan kami itu sudah ada, di situ ada komputer lengkap dengan printernya, dengan audionya, dengan LCD-nya, dan layar monitornya sudah AC. Juga fasilitas siswa yang lain. Sehingga anak-anak yang tidak punya laptop sebenarnya bisa menyelesaikan tugas-tugas itu di kelas. Sebelum dia pulang, dia menyelesaikan, sehingga tidak ada problem, tidak ada masalah. Tapi kalau mungkin ada orang tua atau siswa yang ingin memiliki laptop, kami juga memfasilitasi dengan istilahnya mengangsur juga lewat koperasi siswa. Tidak artinya kan sebesar apapun biaya pendidikan itu kan komite yang menentukan. Betul. Tapi mengapa hal itu kadang orang tua wali murid itu nggak sadar kalau memang itu juga hasil kesepakatan rapat? Apa memang ini publikasinya yang kurang? Apa memang informasinya yang tidak nyampe ke sana itu? Untuk di Madrasah Negeri Lamongan, alhamdulillah kami tidak mendengarkan itu karena memang semuanya sudah dikomunikasikan dengan bersama dengan komite. Dan kami sendiri setiap melakukan suatu kegiatan selalu kami sampaikan ke komite, dan kalau memang komite menyetujui, termasuk kami mendapatkan sertifikat ISO itu biaya yang tidak sedikit Pak Mahfud. Kami tawarkan komite siap dan sanggup, ya baru kami melangkah itu. Salah satu ukuran keberhasilan diantaranya adalah pasca kelulusan. Saya ingin tahu pasca kelulusan MAN ini rata-rata anak mantan alumni MAN ini, kira-kira alumni MAN ini rata-rata bisa diterima di mana aja Pak? Ya alhamdulillah 2 tahun terakhir ini yang bisa kami pantau, dan insya Allah data ini akurat Pak Mahfud. Memang pada saat saya dulu di kurikulum itu kami kesulitan untuk memantau berapa jumlah siswa, itu hanya perkiraan, tapi saat begitu saya masuk di MAN selaku kepala madrasah, kami merapatkan barisan ke Humas, kemudian BK dan alumni, kami rangkul semuanya, sehingga alhamdulillah untuk tahun yang lalu 2010-2011 itu yang diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur PMDK maupun jalur SNMPTN itu ada 142 siswa, dan itu menyebar di 11 perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Jadi 7 perguruan tinggi di Jawa Timur dan yang 4 perguruan tinggi sudah di luar Jawa Timur. Ini kami membanggakan karena dulu itu anak-anak kalau diarahkan jauh dari atau keluar dari Jawa Timur, Pak jauh, tidak mau gitu. Nah, ini sudah mulai terbuka anak-anak, dan alhamdulillah di berbagai fakultas juga ada, termasuk tahun yang lalu itu ada di Fakultas Kedokteran UNER. Kemudian dia juga diterima di 2 perguruan tinggi, di UNER dan di UGM, kemudian yang dipilih di Kedokteran UNER. Dan untuk itu kalau saya presentasi itu adalah ada 38% dari lulusan 392 siswa yang diterima di perguruan tinggi itu tadi. Kami targetkan tahun ini bisa mencapai 50% Pak Mahfud. Gitu ya? Jadi alhamdulillah dilihat dari PMDK tahun lalu kita 36 siswa, alhamdulillah untuk tahun ini ada 45 siswa. Sementara untuk yang data-data di perguruan tinggi ini yang masuk, dan ini masih ada beberapa yang belum melapor. Sementara ini sudah ada sekitar 100, sehingga kalau dengan 45 dari 145 sudah ada peningkatan dari tahun lalu gitu. Ya mohon doa restunya Pak Mahfud supaya kami bisa mengantarkan anak-anak ini sesuai dengan harapan orang tua bersama. Jadi luar biasa apa yang menjadi prestasi Anda dalam membawa MAN Lamongan ke depan ini. Pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita akan kembali. Progresif, dinamis, integratif.
Sukses.